Mas Kasinuddin aja. Ya, oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari Bung Aiman tadi yang menyatakan bahwa asumsinya gak mungkin dong orang berani bawa ijazah kalau tidak asli kepada polisi. Yes. Itu kalau kita rakyat kecil. Berbeda dengan Jokowi. Oke. Justru Menarik. kebalikannya, Jokowi itu ditakuti polisi. Sehingga kita lihat kronologisnya. 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya dan langsung keluar nomor LP. Sementara TPUA membuat laporan di Barreskrim Mabes Polri Desember 2024 tidak diterbitkan LP. Baru kemudian setelah ada proses di Polda Metro Jaya, baru kemudian ditindaklanjuti. Itu bukan diterbitkan LP, hanya tindak lanjut Dumas kepada laporan informasi yang pada 6 Mei 2025 salah satu klien kami Saudara Rizal Fadilah dipanggil diambil keterangan dalam kerangka klarifikasi terkait Dumas. Sekali lagi, Dumas bukan Pro Justisia berdasarkan LP. Ini bukti bahwa polisi lebih takut kepada Saudara Joko Widodo sehingga menindaklanjuti dengan cepat, sementara laporan dari TPUA tidak ditindaklanjuti. Supaya clear, menindaklanjuti dengan cepat. Jadi laporannya gimana? Supaya laporan Saudara Joko Widodo 30 April langsung diterbitkan LP. Oke. 2025. Laporan TPUA Desember 2024 tidak kunjung diterbitkan nomor LP, hanya diarsip di Dumas. Baru setelah bergulir di Polda Metro Jaya, laporan Saudara Jokowi yang di Barreskrim tiba-tiba ditindaklanjuti dengan klaim bahwa ini sudah 90%, tinggal 10%. Seolah-olah ujungnya itu hanya pada dites laboratorium forensik. Nanti Pak Arianto akan jawab, tapi itu yang pertama. Saya lanjutkan dulu. Oke, baik. silakan. Selanjutnya, saya juga ingin mengkritik kinerja institusi Polri. Klien kami diperiksa ada yang dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bukan 2 jam, 10 pagi 11 malam. Kami tanya, ini kan aduan. Aduan itu delik yang sifatnya hanya bisa dijalankan kalau ada orang yang merasa tercemar. Ada beberapa yang dipertanyakan. Pertama, terlapornya siapa? Tidak dijawab oleh institusi Polda Metro Jaya. Sementara klien kami harus memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang kalau terlapornya itu salah satunya adalah keluarga, tentu klien kami bisa menolak karena ini sama saja menjerumuskan keluarga, apalagi kalau terlapornya klien kami. Nah itu. Nah kalau saya mau pakai nalarnya Pak Arianto, itu terlapor apa itu? Sorry Pak, saya kurang jelas ya. Yang dikatakan terlapornya itu siapa, dalam LP atau Dumas yang mana itu? Terlapor tuh di LP Polda Metro Jaya yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Itu sudah muncul inisial. Tetapi begitu ditanya dalam proses pemeriksaan tidak diketahui, masih dalam penyelidikan. Saya lanjutkan. Selanjutnya, klien kami mencoba mempersoalkan melalui kami surat resmi ke Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi, Saudara Joko Widodo berulang kali menyatakan, saya merasa dihina sehina-hinanya, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya karena jasa saya dituduh palsu. Artinya apa? Dia menyatakan ini orang mencemarkan. Maka mengikuti logika Pak Arianto, Saudara Jokowi harus memberikan bukti di Polda Metro Jaya bahwa ada orang yang mencemarkan dirinya yang menyebut ijazah palsu. Dan bukti itu adalah ijazah aslinya. Sehingga ijazah asli itu harusnya disita di Polda Metro Jaya, bukan malah mengantarkan ke Barreskrim. Yang ketiga, ini kan delik aduan. Kami sudah protes. Kalau delik aduan itu terkait pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE relevan. Kenapa? Karena ini delik yang sifatnya pencemaran dan penyerangan kehormatan melalui ITE. Tapi tiba-tiba diselundupkan pasal 35, 32. Lah kami pertanyakan apa masalahnya? 35, Pasal 35 itu memasukkan dokumen yang tidak otentik seolah-olah otentik, atau sebaliknya dokumen tanpa izin, sehingga ini ancaman pidananya berapa? Yang pasal 35 itu 12 tahun penjara, yang pasal 32 itu 8 tahun penjara. Yang kami baca ini ada motif mau mengkriminalisasi klien kami dengan menyelundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, sehingga menurut KUHP penyidik berwenang untuk melakukan tindakan penahanan kepada tersangka karena terpenuhi syarat objektif. Ya ini apa? Ancaman pidana yang diberikan minimal 5 tahun. Selanjutnya saya juga tanya ke Polda Metro Jaya, juga tidak pernah dijawab. Peristiwa apa yang dipersoalkan pada klien kami saat dimintai klarifikasi 26 Maret 2025? Tidak dijawab. Padahal terperiksa yang harusnya lebih diberi penjelasan. Tapi setelah kami diperiksa, khususnya setelah Pak Roy dan Dr. Tifa, baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan peristiwa itu ada di Karet daerah Jakarta Selatan,
ya, yang saat itu Pak Jokowi katanya melihat sejumlah video yang dia tidak berkenan, dianggap itu pencemaran, lalu koordinasi dengan sejumlah pengacara maka ditemukan 24 video. Kenapa itu tidak disampaikan kepada klien kami saat pemeriksaan?